warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak mohon maaf hari ini mengganggu, waktunya sebentar. Sedang sibuk Pak? Ya, biasa aja aktivitas sehari-hari. Ini kebetulan saya ada tugas untuk calon guru penggerak di modul 3.1 tentang kepemimpinan. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mewawancara Bapak sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan gitu. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Oke. Saya mohon izin ini merekam ya Bapak ya. Jadi nanti kita akan upload juga di PMM. Bersedia direkam Bapak. Oke Bapak, terima kasih. Jadi kita membahas tentang dilema etika yang terjadi di sekolah gitu. Nah, apakah di lingkungan sekolah kita itu pernah terjadi beberapa dilema etika atau selama ini baik-baik saja atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bu Ella, salah satu calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Cipanas ini, angkatan ke-6 ya, kalau nggak salah. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Endang Ridwan selaku kepala sekolah SMP Negeri 2 Cipanas ini. Alhamdulillah dengan adanya CGP ini saya selaku kepala sekolah sangat memberikan dukungan sekali terhadap CGP ini. Apa yang tadi ditanyakan tentang kasus yang disebut dengan istilah tadi dilema atau moral, tentu di satuan pendidikan atau lembaga selalu ada, apalagi yang ada hubungan dengan peserta didik atau pendidik atau tenaga kependidikan atau stakeholder, pasti itu ada isu-isu permasalahan atau kasus-kasus. Cuman di sini kasus tersebut dilihat berasal dari mana dulu, berasal dari internal atau eksternal, atau dalam diri sendiri atau di luar dirinya kasus tersebut. Banyak sekali sebetulnya di lembaga kalau kita ingin mengangkat, apalagi dengan peserta didik, dengan adanya tata tertib dan sebagainya. Mungkin itu ya. Jadi terjadi ya, karena memang mungkin di lingkungan kita kan cukup besar juga, warganya juga banyak begitu ya Pak ya. Kayak selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, masuknya ke dilema etika ataukah ke bujukan moral? Nah, ini kita harus pahami dulu, kita dilema. Dilema ini adalah suatu kasus yang harus dipecahkan melalui beberapa solusi. Nah, dilema ini ada yang kasus besar yang harus diselesaikan dan ada kasus kecil juga. Ini dilema yang harus diberikan solusi yang mana tidak merugikan semua pihak, baik itu pelaku kasus atau lembaga. Sedangkan moral ini adalah nilai-nilai. Nilai-nilai di sini tentu ada kebenaran dan ada kesalahan. Ini juga harus tentu saya selaku kepala sekolah harus memberikan keputusan yang tadi. Artinya tidak merugikan semua pihak. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Pertama tadi di awal saya katakan kasus apakah itu dari internal atau eksternal. Kita gali dulu, identifikasi dulu data-datanya dari pelaku kasus tersebut. Apakah kasus tersebut dengan data-data etik atau bisa dipertanggungjawabkan kasus tersebut melalui tadi pengumpulan data-data. Dari siapa itu data-data? Bisa dari orang tua, guru, apalagi di sekolah kita ini SMP 2 Cipanas ini kita sangat terbantu dengan adanya guru BP. Itu bisa membantu itu ya. Oke, jadi kalau tadi saya ambil garis bawahnya berarti kita
mengklasifikasikan dulu mungkin ya, Iya. mengklasifikasikan dulu mana yang menjadi rujukan moral dan mana yang menjadi dilema etika, begitu ya Pak ya. Iya. Oke. Lalu kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar begitu, Iya. kepentingan A, B atau C, tapi semuanya sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya baik, pertama tadi hasil dari identifikasi dan pengumpulan data-data, kami mencari beberapa solusi pemecahan permasalahan. Nah, itu beberapa alternatif solusi untuk mengambil keputusan yang tadi semuanya benar, tapi benar itu seperti apa, menurut apa? Ya benar untuk dirinya pelaku atau benar untuk lembaga atau sekolah. Nah, maka kita atau saya selaku pemangku pimpinan itu mengambil keputusan yang sama-sama dari alternatif yang terbaik untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi kita mencari solusinya supaya semuanya positif begitu ya Pak ya. Tidak ada ini lagi ya, tidak ada dampak-dampak negatif yang lain ya dari solusi tersebut. Oke. Lalu selama ini Bapak bagaimana langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang Bapak ambil untuk melakukan atau mengambil keputusan? Iya. Tadi sudah dikatakan kan kita segala sesuatu bertindak untuk mengambil keputusan itu didukung dengan data. Dengan tadi mengidentifikasi. Nah itu saya tidak bisa bekerja sendiri. Tentu ada rekan-rekan atau guru, baik itu wali kelas atau guru mapel, bahkan orang tua. Itu bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Apalagi tadi di awal sudah dikatakan sekolah kita ini ada guru BP itu ya kita, maka kami secara koordinasi untuk mengambil keputusan dengan cara diskusi dan sebagainya dengan merangkum atau mengumpulkan data-data yang otentik, maka kita ambil keputusan yang terbaik tadi yang sudah dikatakan tidak merugikan sebelah atau semua pihak. Oke baik, jadi setelah mencari data juga berkolaborasi begitu ya, berkolaborasi dengan beberapa pihak yang terkait. Baik. Selanjutnya di sini Bapak apa hal yang Bapak lakukan gitu yang terasa ini sangat efektif untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika? Untuk yang efektif, tadi saya itu selaku kepala sekolah walaupun punya hak prerogatif, tapi saya tidak bisa memutuskan keputusan itu sendiri. Nah, tentu hal-hal yang efektif kami harus berdiskusi dulu kasus-kasus yang ditemukan. Dengan siapa itu berdiskusi? Tadi sudah dikatakan dengan wali kelas, guru mata pelajaran, BP, bahkan orang tua. Tentu orang tua itu harus diikut sertakan dengan cara tadi memanggil kasus apa yang terjadi, baik itu khususnya di sekolah lah. Kalau di sekolah tidak jauh karena kedisiplinan gitu lah ya, atau tadi internal pada dirinya sendiri atau keluarga, itu bisa jadi kasus salah satu contohnya. Jadi hal yang efektif itu kami itu mengadakan dialog diskusi untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah, itu ya hal yang efektif. Baik, berarti intinya bermusyawarah ya dalam mengambil keputusan gitu, sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya di sini tantangan apa yang Bapak alami ketika sebelum mengambil keputusan atau setelah mengambil keputusan? Adakah hal-hal yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan? Tentu tantangannya banyak, apalagi kasus-kasus yang terjadi ya kalau tidak diselesaikan secara cepat itu akan berpengaruh terhadap khususnya ya kita bicara di satuan pendidikan di lembaga ini SMP 2 Cipanas ini takutnya mempengaruhi kepada teman-teman yang lain. Nah, kebanyakan salah satu kasus diantaranya tadi
apa itu kedisiplinan atau melanggar tata tertib sekolah yang sudah dengan orang tua, diselesaikan dengan orang tua dan diselesaikan dengan tata tertib, bahwa tata tertib itu salah satu contohnya kehadiran atau kedatangan masuk sekolah. Nah, ini adalah tantangan yang berat, ya, yang kami harus cari solusi yang baik untuk merubah tadi karakter peserta didik kita. Itu tantangan yang saya alami. Jadi tantangannya lebih ke pemahaman orang tua murid mungkin ya, untuk Ya, tata betul. tertib Tata tertib sekolah. Ya, komitmen gitu ya. walaupun kita sudah menyampaikan ya tata Ya. tertib itu di awal gitu Ya. ya, di awal semester. Oke, baik Bapak, apakah selama ini memiliki jadwal tertentu gitu Bapak untuk menyelesaikan sebuah kasus? Apakah di sini Bapak juga langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga ketika menemui kasus dilema etika, atau memiliki sebuah jadwal yang khusus, nanti ini kasus ini dijadwalkan di hari apa, misalkan diselesaikan untuk kapan, bagaimana untuk prosedurnya Pak yang dijalankan? Baik, kita bagi dua dulu nih ya. Pertama ini kasus yang seperti apa dulu? Apakah kasus yang harus segera ditangani karena permasalahan mungkin nanti antara lembaga, orang tua, bahkan hukum? Nah, itu tentu harus secepatnya ditindak secara situasional. Ya, jadi apabila kasus itu sangat terasa efeknya terhadap semua pihak, baik itu lembaga, orang tua, itu harus segera ditindak atau diselesaikan segera. Dan ada juga yang sudah terjadwal. Kami ini punya jadwal tersendiri, yaitu kami menugaskan guru BP. Kami itu sudah menugaskan apabila ada kasus-kasus yang artinya tadi kasus baik itu internal atau eksternal, itu ada jadwal di hari Rabu yang istilahnya home visit, ketika ada pelaku kasus segera ditindak dengan jadwal yang sudah 1 minggu, setiap 1 minggu 1 hari di hari Rabu itu untuk dikunjungi tadi pelaku kasusnya seperti apa. Nah, itu nanti ada yang terjadwal, ya, ada juga yang harus diselesaikan segera. Tergantung dari skala prioritas mungkin ya, dari kasus tersebut. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang gitu, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Ya, baik, tentu ya, tadi saya katakan kalau di suatu lembaga itu kita teamwork ya, atau artinya personal bukan ini. Jadi harus berkelompok, apalagi walaupun kami ini selaku pimpinan atau kepala sekolah itu tidak bisa memutuskan sendiri. Takut yang saya putuskan itu artinya tidak tepat lah dengan sasaran. Kami ini dibantu, ya, tadi dibantu dengan tadi guru, ya, wali kelas, BP, bahkan komite dan orang tua. Nah, itu orang-orang yang bisa diajak diskusi, yang membantu terhadap pemecahan dan solusi kasus yang ditangani. Berarti kolaborasinya sudah sangat bagus ya dalam mengambil keputusan. Oke, selanjutnya Bapak, dari semua yang sudah disampaikan tadi dari awal, pembelajaran apa yang Bapak petik nih dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan tentang dilema etika? Banyak ya, banyak sekali ini manfaat dari mengambil keputusan mempersoalkan suatu kasus. Pertama ini kita ingat dengan istilah tadi bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, ya, namanya manusia adalah gudang kesalahan. Tapi walaupun itu tetap kita harus berintrospeksi diri, mengkaji diri. Apalagi orang yang baik itu selalu mengingat
atas apa yang sudah dilakukan baik atau tidaknya, gitu ya, atas kesalahannya, mengakui atas kesalahannya dan sebagainya. Nah, dari seperti ini membantu sekali untuk disosialisasikan kepada rekan-rekan guru yang lain, ya, untuk meningkatkan kinerja dan semangat etos kerjanya dalam memecahkan suatu masalah atau perkara. Banyak sekali manfaatnya, diantaranya seperti itu. Ya. Baik, terakhir Bapak dari semuanya, mungkin dari awal sampai akhir begitu, mungkin sekarang juga masih ada beberapa kasus mungkin ya Pak untuk yang dilema etika, tidak menutup kemungkinan juga ke depannya mungkin ada lagi begitu ya, karena di sekolah ya tadi memang banyak warganya begitu. Terakhir nih Bapak, dari Bapak, adakah hal unik gitu yang pernah Bapak lihat atau pernah Bapak alami ketika memecahkan suatu kasus dan mengambil keputusan? Yang uniknya ini ya, artinya tadi antara kesetiaan, loyalitas di dalam suatu memecahkan permasalahan ini unik sekali ya. Sekarang loyalitas, ketika anak atau pelaku kasus tersebut loyalitasnya tinggi, terus kesetiaannya tinggi, sedangkan dia melakukan pelaku kasus. Nah, ini unik sekali bagaimana secara hati nurani atau etika moral dilema untuk memecahkan suatu permasalahan yang artinya dari sisi yang lain dia loyalitas, sisi yang lain dia dilema ya dalam menentukan suatu perkara. Nah, itu unik sekali. Nah, kami betul-betul untuk memecahkan suatu permasalahan itu secara hati-hati. Baik, jadi kalau misalkan saya rangkum dari awal sampai akhir, mungkin semua kasus itu bukan dijadikan masalah yang besar, tapi lebih tantangan mungkin ya kepada kita begitu. Bapak terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali manfaat dan juga pengetahuan baru dari Bapak sebagai kepala sekolah saya dalam bagaimana cara kita mengambil keputusan begitu ya Pak. Intinya di sini kita harus berkolaborasi, mungkin tidak memutuskan sendiri begitu ya Pak, dan melihat skala prioritas dari kasus-kasus kita. Dan yang harus diperhatikan itu tidak merugikan semua pihak, walaupun itu pelaku kasus atau bagaimana. Jadi baik lembaga jadi solusinya yang terbaik kan. Jadi mengambil solusi terbaik. Tapi dasarnya bahwa manusia itu adalah tidak luput dari kesalahan. Jadi ya seminimal mungkin kita menghindari hal negatif dari keputusan kita mungkin begitu ya Pak ya. Oke Bapak terima kasih untuk waktunya Bapak. Selamat Bu, mudah-mudahan sukses ya. Amin Bapak. Sekarang saya mau kembali lagi ke kelas Bapak gitu. Jadi alhamdulillah sesi kita sudah selesai untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu ya, hari ini kita bisa ketemu. Iya. Begini Bu, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan yang kemarin yang sudah kita bahas ya di chat kemarin. Ini karena kita keterbatasan waktu, jadi ibunya juga lagi sibuk ya, punya kesibukan yang lain juga gitu. Jadi terima kasih nih Ibu sudah mau bergabung dengan Zoom saya hari ini. Bagaimana Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu izin ini ya, saya izin merekam karena ini nanti kita akan upload. Bersedia direkam? Oke, bisa kita mulai ya Bu ya. Silahkan Bu, boleh ini dulu, diperkenalkan diri dulu. Perkenalkan dulu dari mana? Iya,
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Mirosmiati, saya Kepala RA Al-Mujahidin yang bertempat di Kampung Cimacan, Gang Kaum, RT 0101, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Baik. Itu mungkin Oke. awalnya. Begini, ada beberapa hal tadi ya yang ingin saya tanyakan terkait dengan kepemimpinan gitu. Ibu sebagai kepala Iya, sekolah dan terkait dengan keputusan-keputusan yang mungkin pernah dan sedang Ibu ambil di iya, masa kepemimpinan Ibu di sekolah begitu ya. Yang pertama, iya. selama ini, selama Ibu menjabat itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan, dilema etika atau lebih ke kasus bujukan moral? Iya. Saya menjabat sebagai kepala sekolah itu dari 2005. Antara 2005 sampai dengan tahun 2000, sekitar 2018, 2019, alhamdulillah bisa dilewati dengan mulus gitu tanpa ada hambatan yang berarti lah gitu ya. Walaupun ada hambatan-hambatan yang mungkin kecil-kecil saja, hanya yang bisa kerikil-kerikil lah gitu. Tetapi mulai dari 2019 memang ada satu permasalahan yang memang sampai sekarang hampir 4 tahun mungkin ya, tahun 4 tahun ajaran kami belum bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan itu ini sebetulnya permasalahan intern yayasan ya, hanya saja tetap karena memang terbengkalai gitu ya, terbengkalai tidak ada titik penyelesaian, saya pun memang sudah gerah sih sebetulnya, karena titik sabar orang itu pasti ada batasnya ya. Jadi permasalahannya itu seperti ini. Di yayasan kami itu ada 2 lembaga, dari 2002 itu sudah sebetulnya dari tahun 1990-an pun sekolah madrasah itu sudah ada. Hanya saja berupa taman pendidikan Al-Qur'an dengan taman pendidikan Quran yang siang gitu ya, kelas siang. Hanya saja pada waktu itu pada tahun 2002 karena kami ada TKQ ya, ada TKQ tetapi bukannya pagi gitu ya, pagi hari. Maka waktu itu ada seorang pengawas yang menyarankan kenapa enggak diformalkan saja. Jadi asalnya dari TKQ menjadi RA gitu, Raudatul Atfal, menjadi sekolah formal Raudatul Atfal setara dengan TK gitu. Nah, waktu itu ya karena kita ada himbauan tidak boleh buka pagi, ya kita nurut-nurut aja, apalagi ya waktu itu kan ada alhamdulillah lah gitu ada banyak bantuan-bantuan kalau misalkan sekolahnya diformalkan gitu. Nah, itu flashback dulu ya gitu. Nah, kemudian tahun 2019 nih ada satu permasalahannya. Ternyata TKQ itu muncul lagi gitu ya di yayasan kami. Kami apa asalnya adem ayem lah gitu ya, RA dari pagi sampai duhur, sampai jam 11 karena kami sampai jam 11 sampai jam 12 duhur itu baru pulang, baru bubar gitu ya. Jadi setelah duhur itu dilanjutkan dengan TKQ karena kami ada 2 lantai bangunannya, jadi khusus tapi tidak asalnya pakai bareng, cuman karena memang ada permasalahan yang namanya anak-anak TKQ kan anak-anak sudah besar ya, anak-anak udah 8 tahun ke atas gitu, jadi tidak bisa diperhatikan secara detail apakah dia merusaknya atau memindahkan barang-barang milik RA gitu ya. Jadi makanya yayasan memberikan kewenangan penuh ruangan lantai bawah itu untuk RA dan lantai 2 itu khusus untuk pengajar ibu-ibu dan TPA TKQ malam gitu ya. Dari jam 1 siang sampai malam ada gitu ya. Jadi sampai setelah Isya pun masih ada pengajian anak-anak remaja gitu. Nah, tetapi permasalahannya muncul ketika tahun 2019 ada satu PAUD gitu ya, ada SPS yang vakum dulu asalnya gitu ya. Jadi ada satu permasalahan, entah itu permasalahannya apa, tetapi sekolah tersebut jadi apa ya? Vakum dulu, berhenti dulu, tidak menerima siswa baru dulu gitu karena ada suatu permasalahan. Tetapi ada satu orang guru yang merasa mempunyai tanggung jawab karena memang pada saat itu walaupun dia SPS gitu ya, tetapi
ada kelompok A dan kelompok B-nya. Kemudian waktu itu karena dibubarkan sementara, kelompok A otomatis dia tidak memiliki kelas dong gitu ya. Kami harus pindah kemana katanya seperti itu. Tetapi ada satu orang guru yang bertanggung jawab waktu itu, ya sudahlah kita teruskan dulu untuk kelas A ini. Dan kemudian guru tersebut meminta izin kepada ketua yayasan kami untuk melanjutkan. Nih siswa yang sisa ini waktu itu kalau nggak salah hanya 17 orang untuk selesai sampai kelompok B dan masuk ke sekolah dasar gitu ya. Nah, pada saat itu ketua yayasan pun meminta pendapat saya gitu ya. Kenapa nggak pindah ke sekolah yang lain gitu ya, kelompok B-nya? Kenapa orang tuanya dengan alasan orang tuanya tidak mau karena memang pengen mungkin karena sudah nyaman dengan guru tersebut jadi menginginkan gurunya tersebut yang melanjutkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kronologis awalnya. Tetapi ya saya nanya lagi, benar ya Pak ya ini hanya ketua yayasan meminta izin untuk menggunakan lokasi yang lantai 2. Dikira dengan perjanjiannya, oh ya boleh Pak, kalau misalkan seandainya alasannya seperti itu, bolehlah kita mengizinkan hanya saja setelah pulang sekolah RA. Jadi tidak terganggu. Karena memang untuk menuju lantai kedua itu harus melewati dulu gerbang sekolah RA gitu ya. Jadi di situ melewati ruang bermain, ruang mandi bola, baru naik ke lantai atas gitu ya, seperti itu. Nah, pada saat 1 tahun pertama ya sudahlah memang seperti yang diam-diam gitu ya, diam-diam untuk melanjutkan persekolahannya itu, pembelajarannya. Tetapi pas tahun kedua, tanpa sepengetahuan kami, gitu ya, entahlah ketua yayasan entah tahu atau tidak, ternyata mereka malah membuka pendaftaran lagi. Karena memang banyak yang berminat gitu ya, karena memang kalau dibandingkan gitu ya, kalau misalkan masyarakat sekarang kan pasti melihatnya sekolah itu pasti yang murah dulu dong, apalagi kalau misalkan ada yang gratis pasti mau lah gitu ya. Karena sekolah RA itu ya tidak sepenuhnya gratis, walaupun ada beberapa yang di cover sama BOP gitu ya, tetapi tidak semuanya digratiskan gitu. Nah, karena masyarakat mungkin menilainya, wah ada sekolahan baru sama nih, TK juga usianya sama gitu ya. Walaupun mereka benderanya atas nama TKK gitu ya. Nah, kemudian permasalahannya kok kenapa malah buka pendaftaran baru lagi gitu ya. Ke tahun kedua ya karena memang waktu itu kita terbentur COVID juga ya, jadi tidak terlalu terlihat lah bagaimana kegiatan aktivitas belajar mereka seperti apa ya, kita juga kan pasti daring gitu kan selama 2 tahun itu. Jadi 2019, 2020, 2021 kita tidak terdengar lah gaungnya seperti apa. Nah, pas tahun ajaran tahun ketiga ya tahun ini mungkin ya semester kemarin 2022-2023, wah ternyata malah melebihi kapasitas muridnya juga, mereka lebih banyak gitu. Jadi ya efeknya ya kita juga dari RA biasanya kita murid tidak kurang dari 50. Setiap tahun itu tidak kurang dari 50. Pas ada TKK yang buka pagi tersebut, ya murid kita hanya setengahnya. Tahun ini pun hanya 32 peserta didik gitu ya. Jadi efeknya saya pun karena kami swasta tidak bisa mengcover gaji honornya gitu kan, jadi kami pun harus dengan terpaksa mencutikan sementara gitu orang guru karena kami tidak bisa mengcover segala pembiayaan yang dikeluarkan setiap bulan gitu ya. Nah, kemudian memang pas waktu 2020 pun kami sudah laporan, saya atas nama pribadi saya datang ke pengurus PD dulu ya waktu itu, konsultasi dulu, Ibu gimana sih sebetulnya pendirian sekolah itu, apakah harus ada jarak atau gimana? Oh coba tanya katanya ke Penmad, ya saya pun datang ke Penmad. Bapak gimana? Oh iya ada, ya kami pun mendapatkan juklak-juknis tata cara pendirian sekolah atau madrasah itu setara ya gitu ya, kita kan berarti RA setaranya kalau misalkan KTK, Kober, kemudian SPS gitu kan. Nah, waktu TKK itu memang saya tidak menanyakan karena tidak termasuk sekolah formal waktu itu. Kemudian saya pun bertanya kepada orang-orang yang mengelola TKK, ya kalau mereka masih kalau ditanya ya sah-sah saja Bu, asal tidak mengganggu pembelajaran yang lain. Nah, tetapi kalau menurut saya gitu, pembelajaran kalau seandainya dalam satu waktu walaupun hanya jedanya berapa jam gitu ya, kami masih menyelenggarakan pembelajaran sampai jam 11.
Tetapi kalau seandainya mereka bukanya jam 10, jam 9 anak-anaknya sudah pada datang. Kemudian mereka melewati ruang bermain kami, kemudian ya adalah sedikit apa ya, terganggu sih iya gitu kan, karena waktu jam istirahat anak-anak pasti apa ya, jadi terlalu banyak orang juga yang lalu lalang nggak nyaman gitu kan, apalagi orang tuanya tidak jadi nunggu gitu, orang tuanya pada nunggu gitu, tidak pulang dulu, jadi anak-anaknya ditungguin, jadi terlalu banyak sekali gitu orang-orang, sedangkan kami memberikan tata tertib itu, anak tidak boleh ditunggui sama orang tua. Jadi orang tuanya silakan berada di luar gerbang gitu. Tetapi pas waktu pada kenyataannya pas waktu tahun ajaran sekarang itu ya lalu lalang orang tua dan anak-anak selain siswa RA Al-Mujahidin itu ya berkeliaran gitu. Nah, itu. Jadi permasalahannya memang terlalu apa ya, kalau dibilang sulit, sebenarnya ini tergantung ketua yayasannya bagaimana dia bertindak ya. Karena saya memberikan laporan kepada pihak Penmad di Depak, ya jawabannya coba hubungi pengawas karena memang kaki tangan dari Depak, dari Mapenda itu pengawas bina. Kemudian saya sudah menghubungi pengawas bina pun malah saya sudah laporan kepada ketua Pokjawas waktu itu, lah ini mah bukan kewenangan kami kalau seandainya seperti ini, karena ini tanggung jawab ketua yayasan bagaimana dia memanage yayasannya itu. Mau ada berapa unit pun kalau misalkan kebijakan dari yayasannya, oh silahkan dipergunakan. Tetapi saya pernah hanya sekali loh di apa ya, dimusyawarahkan gitu kan. Saya udah protes berkali-kali. Saya dari 2020 sudah protes setelah mendengar mereka membuka kembali pendaftaran gitu kan. Saya protes dong gitu kan, karena kami terganggu lah, merasa terganggu. Tersaingi ya pasti gitu kan, walaupun pada kenyataannya pembelajarannya kan berbeda. Kemudian mereka beralasan ya, pengelola TKK-nya beralasan, kalau misalkan kami meminta untuk kembali ke setelah duhur, pokoknya setelah RA bubar silahkan, kalau misalkan mau ada pembelajaran, kalaupun kelasnya mau dipakai, kelas RA-nya mau dipakai silahkan, waktu itu seperti itu perjanjiannya. Tetapi setelah sekolah RA selesai, yaitu setelah duhur gitu kan, karena kami guru-guru pasti setelah duhur baru bisa pulang gitu. Nah, perjanjian tersebut disepakati waktu itu. Ada ketua yayasan, ada pengawas, ada sekretaris yayasan, kemudian kepala unit semua madrasahnya ada, kepala RA, kepala TKK, kepala TPA, sama pengelola pengajian malam. Waktu itu ada hadir. Dan mereka menjadi saksi lah sebetulnya, gitu kan, bahwa oh baiklah kami akan pindah ke siang lagi. Tetapi kelanjutannya hanya bertahan hanya 3 hari. Mereka pindah ke duhur itu hanya 3 hari pembelajaran. Setelah itu dengan alasan orang tua murid tidak mau, gitu. Orang tua murid tidak mau penyelenggaraan KBM-nya setelah duhur. Nah, itu permasalahannya. Kemudian kami sampaikan kembali lah kepada yayasan, gimana nih Pak solusinya? Dan dari tahun 2020 sampai sekarang, walaupun sudah berkali-kali setiap tahun ajaran baru, setiap ada mendengar mereka membuka pendaftaran, ternyata seolah-olah angkat tangan ketua yayasan. Kok ada seperti apa ya? Apakah kami tersisihkankah atau mau bagaimana? Kami pun tidak paham gitu ya. Kemudian solusi yang sudah saya jalani gitu ya, bagaimana meminta masyarakat pun membanding-bandingkan kan ya gitu ya. Sedangkan mereka pembelajaran kalau menurut kami sebagai pendidik yang benar-benar tahu prosedur cara mendidik anak PAUD seperti apa, wah itu khawatir. Saya malah khawatir karena mereka menerapkan pendidikannya ya tidak sesuai lah kalau menurut saya. Saya juga mengajar dari 2002, ada pengalaman-pengalaman, kemudian saya mengikuti pendidikan S2 PAUD juga, jadi pahamlah bagaimana tata cara memberikan pendidikan kepada anak-anak PAUD. Beda ya antara mendidik anak-anak PAUD dengan anak-anak yang usianya sudah
8 tahun ke atas gitu. Iya, Jadi pasti khawatir mereka dipaksakan belajar secara romusa gitu ya. Jadi anak-anak khawatirnya rusak gitu. Jadi Iya. mereka pembelajarannya tanpa ada metode sepertinya gitu. Ya. Walaupun saya tidak paham ya bagaimana masyarakat. Kalau masyarakat sekarang kan yang penting anak cepat baca tulisnya Iya. ya. Jadi setiap hari itu ada calistung, kemudian metode-metodenya ya seperti anak-anak untuk ke SD gitu. Jadi itu permasalahan yang saya Baik, sangat ini ya, alami gitu ya selama mungkin 3 tahun ini gitu. sangat complicated ya, sepertinya begitu kalau Iya. kalau saya simak gitu. Nah, mungkin kalau misalkan tadi kita identifikasi, masalah ini bisa menjadi masalah yang masuk ke dilema etika mungkin ya, di Iya. mana, kita juga tidak bisa menyalahkan gitu karena tidak mungkin juga kita membubarkan Mhm. sekolah yang lain mungkin ya, walaupun itu mengganggu Iya. kan, seperti, Mhm. ya tadi kan salah satunya kenapa kita terganggu itu karena, apa ya, dalam satu lingkungan yang sama ya, dalam satu Mhm. lingkungan yang sama, begitu. Itu tidak ada jarak sama sekali loh. Kami di Jadi RA itu ininya, lantai 1, sama gitu ya, itunya lantai satu 2, lokasinya sama gitu. lokasinya sama, begitu. Mhm. Ya ini, Dalam satu sangat gedung. menarik sekali ya, Iya. sangat menarik sekali. Pasti usahanya juga akan lebih sangat, apa, membutuhkan effort yang sangat, lebih-lebih lagi gitu ya dari, Iya. bunda-bunda gurunya di sana begitu ya, Bu, ya? Iya, betul. Heeh, Oke, betul untuk sekali. selanjutnya ya, untuk selama ini dari cerita yang tadi yang sudah dipaparkan selama ini, bagaimana, Ibu menjalankan pengambilan keputusan Ibu sendiri di sekolah yang Ibu sendiri itu, terutama untuk, kasus-kasus di mana, ada 2 kepentingan yang sama-sama benar begitu, atau Mhm, sama-sama mengandung nilai kebajikan juga gitu. bagaimana, proses pengambilan keputusannya? Iya. Kalau saya karena memang, tidak bisa berpikir sendiri, itu bukan berarti saya tidak bisa egois ya. Jadi saya kalau misalkan saya pengennya itu, Mhm, A misalkan, tetapi mhm, saya pun selalu berpikir, belum tentu yang saya pikirkan itu setuju orang lain gitu ya. Jadi saya mhm, selalu meminta pendapat dulu dari guru-guru, kemudian dari penasehat yayasan, karena kebetulan penasehat yayasan beliau juga seorang guru gitu kan. Jadi, dia sudah itu sih sudah pensiun gitu. Jadi pengalaman-pengalaman beliau pun saya serap gitu. Jadi saya pasti meminta pendapat dulu dari orang lain. Nah, bagaimana? Kok ini permasalahannya seperti apa? Apa kita harus tindak sendiri? Masa sih kalau misalkan saya egois sendiri, saya labrak aja gitu, dibubarkan sendiri gitu ya. Tapi saya pun berpikir, bagaimana efeknya kepada sekolah saya nantinya? Bagaimana nanti nama baik yayasan apabila diobrak-abrik lah gitu istilahnya mhm, ya. mhm, Jadi ya sampai sekarang saya pun karena memang tidak ada keputusan sama sekali dari yayasan, bagaimana kelanjutannya, saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya saya masih tetap menunggu bagaimana tahun ajaran yang baru sekarang nih. Nah baru mhm, kemarin itu saya juga sudah koordinasi dengan pengawas bina. Kalau seandainya tahun ajaran baru mereka masih beroperasi pagi gitu ya, ya otomatis harus ada islah lah gitu, harus ada mhm, kesepakatan dulu. Minimal kita rembukan dulu bagaimana betul, baiknya, tapi saya pengen didampingi sama pengawas gitu. mhm, Pengen didampingi dengan orang-orang yang lebih apa yang berpotensi mmm, dan berkompeten di mhm, bidangnya gitu. Kemudian yang lebih memiliki tanggung jawabnya mhm, sebagai orang yang bisa mendamaikan lah gitu ya. Jadi kalau seandainya kemarin kan kita tidak ada orang yang bisa meng-clear-kannya sama mhm, sekali, kan? Waktu pertemuan mhm, pertama diistilahkan membuat mhm, kesepakatan, walaupun ada satu kesepakatan, tetapi ternyata hanya berjalan 3 hari. Nah, kalau seandainya nanti pada tahun ajaran baru masih ada penyelenggaraan di pagi hari, gitu kan? Walaupun sekarang sebetulnya sudah dipindahkan ke jam 9, ke jam 10, tetapi jam 9 kan ternyata sudah pada datang, gitu kan? Jadi ya malah mengganggu lah kalau menurut kami mhm. gitu, Oke, berarti, intinya adalah bermusyawarah mungkin dengan pihak-pihak bermusyawarah. terkait begitu ya, Bu, ya? Mhm, Oke, iya, selanjutnya, tadi kan sudah ya, sudah terjawab juga sebenarnya untuk, pengambilan keputusan itu dengan bermusyawarah mhm. dan yang lainnya. Langkah-langkah atau prosedur selain itu yang dijalani, Ibu untuk melakukan keputusan itu bagaimana?
selain bermusyawarah dan Selain tadi? bermusyawarah, yang paling kami memperbaiki kualitas sekolah aja. Jadi kami menunjukkan bahwa kualitas sekolah kami memang lebih unggul gitu. Jadi untuk memberikan pemahaman juga kepada masyarakat bahwa sekolah itu bukan hanya sekolah-sekolahan, jangan hanya sebagai sekolah yang ajang untuk memberikan pendidikan kepada anak cepat bisa baca tulis berhitung, tetapi bagaimana prosedur yang benarnya gitu. Jadi kami memberikan kualitas pelayanan yang semestinya anak-anak PAUD itu dapatkan. Jadi sekarang kami pun bisa dilihat ya, kita punya IG-nya sekarang, ada RA Mujahidin Official. Jadi kegiatan-kegiatan anak-anak kami tuangkan di sana, kemudian kami memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada gitu kan. Jadi kami mempercantik diri lah gitu untuk bisa menarik minat masyarakat. Walaupun sekarang pastilah masyarakat pasti mencarinya yang murah. Padahal sebetulnya kalau misalkan dibanding-bandingkan gitu kan, kalau misalkan dibanding-bandingkan secara matematik gitu kan, sebetulnya sama aja, hanya saja pengcoverannya itu gitu, pengcoverannya karena kami kan anggaran biaya itu selama 1 tahun, jadi kelihatannya tuh kok mahal banget gitu. Tapi kalau misalkan dihitung-hitung, kalau misalkan ada kegiatan mereka bayar lagi, malah kalau misalkan dibanding-bandingkan malah lebih mahal gitu kan. Tetapi kita pun sebetulnya bisa memberikan metode cicilan gitu kan. Kalau misalkan ada pembayaran apapun, nggak apa-apa, kita tidak harus harus bayar semuanya, tidak gitu kan. Jadi kami pun menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat juga gitu. Kalau misalkan hitung-hitungan matematik mah sebetulnya ya sama aja sama sih. saja gitu. ya. Gitu. Baik, jadi intinya Sekarang itu kami lagi nyari celah deh bagaimana metodenya untuk mempercantik diri saja gitu. Oke, mempercantik diri mungkin semuanya gitu ya. Iya. Oke. Lalu selanjutnya di sini hal-hal apa gitu yang selama ini Ibu lakukan yang dianggap paling efektif gitu dalam mengambil keputusan pada kasus yang tadi, yang paling efektif begitu? Ya, yang paling efektif memang kami masih menunggu gitu ya, masih menunggu dulu gitu keputusan-keputusan apa yang bisa diambil oleh ketua yayasan, oleh pengurus yayasan. Langkah-langkahnya yang sudah saya lakukan sekarang, saya sudah memberikan informasi ini kepada pengurus-pengurus yayasan yang lain, karena memang kebetulan pengurus yayasan kami itu orang-orang yang super sibuk gitu ya, jadi jarang sekali untuk bisa bertemu, untuk bisa ngobrol-ngobrol gitu. Waktu dulu sih memang waktu awal-awal karena masih berdekatan gitu ya, aktivitasnya juga masih di lingkungan sekitar sekolah, tetapi kalau sekarang kan udah 10 tahun yang lalu ini pembentukan yayasannya, jadi ada yang kerja di luar, ada yang kerja di mana, jadi susah sekali untuk memberikan waktu untuk musyawarah sesama pengurus yayasan. Jadi langkah-langkah sekarang saya sudah laporan kepada sekretaris yayasan, minta segera untuk dibuatkan satu musyawarah bagaimana baiknya kelanjutan ya sekolah kami ataupun sekolah yang baru gitu. Jadi apakah kami yang harus mengalah gitu dengan keadaan seperti ini, ataukah memang ada solusi yang lebih baik yang bisa maslahat lah untuk semuanya, jangan sampai ada apa ya dalam hati kan kita juga pastilah seolah-olah ya sakit hati ya pastilah gitu kan, kritikan dari belakang gitu kan. Padahal saya pun melihat ya ada lah beberapa gurunya yang memang alumni orang tua murid kami. Jadi pastilah metode-metode atau cara-cara pembelajaran yang kami berikan sedikit banyaknya mereka sudah tahu gitu. Jadi ya bukannya kami tidak mau ditiru, walaupun saya pasti memberikan kepada siapapun ya, kalau misalkan mau berbagi ilmu itu pada siapapun, hanya saja kalau dipergunakannya secara tidak cantik gitu ya, seperti ya saya sakit hati juga gitu. Kami sebagai pengelola RA yang merasa dihianati mungkin ya. Iya gitulah. Jadi ada perasaan seperti itu. Ya manusiawi lah gitu kan, karena kita merintis dari awal sampai punya nama sudah tersohor lah istilahnya, kita sudah berprestasi di tingkat
Jawa Barat pun kami sudah mengukir prestasi gitu. Siswa kami ada yang pernah lomba tahfidz sampai ke tingkat Provinsi Jawa Barat gitu. Tapi sekarang dengan adanya persaingan yang tidak sehat ini ya nama baik kami pun sedikit banyaknya agak turun lah gitu. Jadi bisa dilihat kan antusias masyarakat itu bukan dilihat dari fasilitas sekolahnya, bukan dilihat dari attitude gurunya, bukan dilihat dari profesionalisme gurunya, tetapi masyarakat sekarang kebanyakan gitu ya, kebanyakan yang tidak paham itu. Yang penting anak saya bisa baca tulis dengan biaya yang lebih murah gitu. Berarti apapun caranya ya mereka ya. tidak mau tahu gitu. Walaupun itu berbahaya kalau menurut Iya, saya. iya. Gitu. Apalagi kalau misalkan di pendidikan anak usia dini mungkin ya, kalau itu masuknya memang lebih harus hati-hati lagi gitu ya. Iya. Terlebih untuk emosional juga mungkin kalau anak-anak usia di bawah itu kan beda dengan yang di SMP, yang di SD gitu ya, yang sudah bisa berpikir formal begitu. Rawan ya kalau misalkan memang maksudnya tidak ada patokan mungkin begitu ya. Nah, dari yang sudah ceritakan tadi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk Ibu sendiri dalam mengambil keputusan? Ada tidak tantangan-tantangannya? Tantangannya ya, Banyak? tantangannya itu banyak sekali gitu ya. Tantangannya kita sudah memberikan laporan ini ke berbagai instansi gitu ya. Ada beberapa instansi yang saya datangi, saya meminta rekomendasi bagaimana juklak juknis, hanya saja ada ya memang mungkin belum mungkin ya pengurus yayasannya belum terlalu paham apa yang saya bicarakan atau gimanakah gitu kan. Jadi kemauan kami itu belum bisa direalisasikan karena mungkin kalau kurang paham sih masa sih gitu kan. Tetapi ya karena memang belum ada solusi yang tepat aja mungkin yang mereka belum dapatkan. Tetapi kalau hambatannya itu sih susah untuk komunikasinya. Susah komunikasi aja antara lembaga pengelola RA dengan yayasan. Jadi kadang-kadang kita sudah laporan, kemudian meminta untuk segera diselesaikan, tetapi ada saja alasannya untuk tidak bisa memusyawarahkannya gitu. Itu aja tantangannya. Ada ketidakpahaman mungkin ya, dari pihak-pihak terkait. Oke. Selanjutnya ini ada berapa menit lagi ya? Sekitar 8 menit lagi. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah di sini Ibu memiliki sebuah jadwal sendiri begitu Bu? Jadwal sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi atau Ibu langsung menindaklanjutinya di tempat saat itu juga atau Ibu memiliki jadwal-jadwal tertentu gitu? Untuk melakukan, melakukan diskusi atau yang lainnya gitu, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah Ibu, dan bentuknya itu seperti apa? Prosedurnya seperti apa? Kalau jadwal-jadwal memang kami menjadwalkan setidaknya kan 1 tahun sekali itu ada musyawarah yayasan ya. Hanya saja karena memang terhalang waktu kemarin COVID ya, jadi dari 2020 itu kami belum pernah melakukan musyawarah kembali. Biasanya suka ada rapat kerja, walaupun kalau di RA rapat kerja tahunan itu kan suka ada ya setiap sebelum akhir tahun itu ada pembentukan untuk kurikulum juga gitu kan. Ada sebetulnya setiap tahun kami suka mengundang ketua yayasan. Hanya saja setelah COVID itu jadi kami tidak ada jadwal sama sekali untuk pertemuan dengan yayasan sampai sekarang. Jadi dari 2020 sampai 2023 kami belum pernah mengadakan pertemuan gitu ya. Jadi sebetulnya ada jadwal-jadwal untuk pembahasan apalagi untuk permasalahan ini. Saya biasanya suka meminta bantuan dari pengurus yayasan yang masih bisa diajak bicara itu gitu ya, suka ngobrol, tolong dong musyawarah sebelum tahun ajaran baru, jangan sampai kecolongan lagi gitu kan. Kalau misalkan ada musyawarah terlebih dahulu kan pasti bisa dicegah lah kalau misalkan ya udah kan gitu kan, kalau misalkan keputusannya semuanya ya sudah kembali lagi ke awal, misalkan era udah pagi, kemudian untuk yang lainnya
silakan siang, bisa kan? Berarti mereka pun pasti kalau seandainya yayasan yang melarang ya tidak bisa apa-apa ya. Jadi sekarang keputusannya pasti ada di pengurus yayasan gitu. Berarti bisa terjadwal juga bisa kondisional ya, tergantung dari kondisional. situasinya. Baik, selanjutnya ada tidak gitu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu untuk membantu pengambilan keputusan? Yang mendorong, Eh, mempermudah. mendorong motivasi saya gitu ya, motivasi untuk memberikan keputusan-keputusannya pasti guru-guru lah sebagai teman sejawat, teman seperjuangan, mereka yang paham bagaimana berjuangnya kita dari nol sampai sekarang sudah bisa seperti sekarang ini gitu. Jadi orang-orang itulah guru-guru hebat, guru-guru luar biasa yang sampai saat ini dari sejak pendirian RA 2002 sampai dengan sekarang masih istiqomah mendampingi, sama-sama berjuang, sama-sama bergerak, sama-sama membangun sekolah untuk menjadi lebih baik lagi. Itu. Oke. Jadi komunikasi dengan warga sekolah mungkin ya, lebih ke sana. Oke, ini bisa jadi pertanyaan terakhir sih ya. Untuk yang terakhir, dari semua yang sudah disampaikan dari awal tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik gitu dari pengalaman ketika Ibu mengambil keputusan? Iya. Dalam mengambil keputusan memang harus tegas, tetapi tegasnya kita memang harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi apapun yang pemikiran kita yang kita pengennya A, tetapi belum tentu orang lain berpikiran sama. Jadi saya lebih mementingkan keputusan bersama gitu ya, keputusan hasil musyawarah, walaupun kadang-kadang ada sedikit apa ya, ketidaksamaan persepsi gitu kalau seandainya mengambil keputusan. Tetapi kalau seandainya itu bisa untuk masalah untuk kebaikan bersama, ya saya pasti akan mengambil keputusan tersebut gitu. Oke, jadi di sini diperlukan ketegasan mungkin ya gitu, dari apa yang harus diputuskan. Satu lagi, satu lagi. Tadi udah terakhir, sekarang satu lagi. Ada tidak hal-hal menarik yang terjadi selama Ibu mengambil keputusan dari beberapa tahun lalu gitu sampai sekarang? Ada tidak hal-hal yang menarik, yang paling menarik gitu? Yang paling menarik mengambil keputusan apa ya? Tapi rata-rata kita suka satu pemikiran sih gitu ya. Jadi kadang-kadang saya kalau misalkan mau ngambil keputusan, gimana kalau misalkan ternyata guru-guru iyalah mendingan gitu kadang-kadang seperti itu gitu. Jadi karena memang kami sudah merintis dari awal bareng-bareng, jadi udah satu hati mungkin ya, satu pemikiran gitu untuk segala sesuatunya. Jadi uniknya sekolah saya itu memang karena mungkin dari awal bareng-bareng, jadi pemikirannya pun kadang-kadang ya suka sama gitu, satu pemahaman, satu pemikiran gitu. Oke, jadi sudah sehati gitu ya? Iya, nggak ada yang ekstrim mengambil keputusan kemudian dikekang, itu alhamdulillah tidak pernah sampai sekarang. Jadi sehati. Oke, siap. Baik Ibu, terima kasih untuk hari ini sudah berbagi dengan saya. Ini menjadikan apa ya, pengetahuan baru juga buat saya gitu dalam mengambil keputusan. Di sini saya melihat usaha dari Ibu sendiri sebagai kepala sekolah yang mungkin di bawah yayasan gitu ya, sangat sudah melebihi. Kalau misalkan bisa jadi kalau yang lain mungkin tidak sabar ya, kayaknya Ibu ini paling sabar gitu ya. Ya Allah, ini sudah sangat complicated sekali masalahnya begitu ya. Tapi alhamdulillah saya melihat di sini sudah upaya Ibu sendiri juga sudah sangat bagus sekali gitu dalam menangani permasalahan yang terjadi begitu. Ibu terima kasih sekali lagi, terima kasih hari ini sudah berbagi dan sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Doakan ya, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk kami juga yang bisa maslahat buat pasti semuanya gitu. Akan berakhir dengan indah begitu ya Bu ya, Iya, di waktunya nanti. Iya, Ibu terima kasih, saya izin menutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya, semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih untuk semua ceritanya berbagi di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, Bapak mohon maaf ya, saya mengganggu waktu Bapak. Di tengah-tengah kesibukan hari ini, saya meminta Bapak, mengundang Bapak untuk melaksanakan Zoom meeting bersama saya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, Bapak dari sekolah mana? Ya, saya Erik Taufikur Rahman di MTS Persis Pelden, Subang. Baik, kita mulai ya Pak ya. Kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Di sini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus yang merupakan bujukan moral? Hmm, yang pertama kita harus tahu dulu masalah ya memahami apa sih kasus itu. Setelah kita memahami, baru kita identifikasi, diklasifikasikan, dipisah-pisahkan mana yang prioritas, mana yang enggak. Itu aja. Jadi akhirnya setelah diklasifikasi, ya kita langsung bisa mana yang bisa diperbaiki duluan dan mana yang diselesaikan duluan dan mana yang bisa ditunda. Oke, baik. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya mungkin kalau sama-sama kalau dari kasus itu ada yang menyarankan atau ada yang bilang sama-sama benar ataupun bagaimana, ya sebenarnya setiap kasus itu perlu pasti ada solusinya. Nah, tugas kita sebagai pemimpin berarti harus mencari solusi tersebut. Nah, solusi tersebut bagaimana kita bisa memberikan sebuah solusi kepada kasus yang ada, berarti kita harus mencari informasi dengan cara apa ya, berkolaborasi dengan yang lain, dengan pihak-pihak yang terkait, bagaimana apa sih yang sebenarnya telah terjadi. Jadi intinya kita berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait di mana kasus itu ditemukan, supaya kita bisa mencari informasi dan bisa mencarikan solusi bagi kasus tersebut. Baik, jadi intinya berkolaborasi begitu ya Pak ya. Oke, Ya. selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus tersebut? Langkah-langkahnya ya mungkin dengan cara bermusyawarah. Ya kita sebelum sebelum bermusyawarah itu kita harus menentukan dulu sebuah kebijakan bahwa kita harus mengatur SOP yang ada. Bagaimana cara penanganan kasus apabila kasus itu sampai kepada harus sampai kepada pimpinan. Jadi SOP-nya itu adalah kita bentuk dalam sebuah musyawarah dan kita jadikan sebuah kebijakan dari lembaga itu sendiri. Jadi langkah-langkahnya mungkin untuk yang pertama itu membangun sebuah SOP bagaimana cara penanganan kasus. Nah, adapun kasus itu sudah SOP itu sudah disepakati, berarti kita tinggal melaksanakan SOP itu.
Oke, baik. Jadi menentukan SOP-nya dulu begitu ya, Pak ya? Oke, Iya. selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus yang dilema begitu? Langkah yang efektif. Yang pastinya kalau hal-hal langkah efektif itu ya kita tidak egois gitu. Jadi yang pasti kita berdasarkan hasil keputusan bersama gitu, hasil musyawarah. Jadi intinya dari SOP itu kan ada penanganan-penanganan sebelumnya. Maka dari itu keputusan pun menjadi sebuah kebijakan itu bukan atas dasar pribadi gitu. Itu atas dasar kesepakatan bersama untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Baik, jadi tidak mengambil keputusan secara sepihak mungkin begitu ya. Jadi Iya. dimusyawarahkan dulu dengan pihak-pihak terkait. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan? Ya kalau untuk saat ini mungkin hal yang sering apa yang sering kita hadapi itu adalah membangun komunikasi yang efektif gitu. Karena semakin padatnya sebuah kegiatan dan semakin apa ya, semakin tidak terkendali masalah-masalah yang terjadi gitu. Yang saya soroti itu adalah komunikasi yang tidak lancar. Karena mungkin ketidakpahaman membaca atau menerjemahkan yang kita sepakati bersama. Itu aja sih. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak sendiri memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah terjadwal atau tidak, atau langsung misalkan diselesaikan di tempat pada saat itu juga, atau memang Bapak memiliki jadwal-jadwal tertentu gitu? Eh, dan bagaimana bentuk serta prosedur dalam pengambilan keputusannya? Ya, kalau masalah-masalah insidental ya itu tidak akan mungkin terjadwal gitu. Pasti harus diselesaikan pada waktu itu, kemudian yang urgen-urgen itu pada waktu itu. Tapi kalau masalah moral etika itu pasti harus terjadwal dan itu dikerjakan atau dilaksanakan secara pembiasaan gitu dan dilakukan secara dalam dalam waktu yang ya dilakukan seperti pembiasaan gitu intinya. Seperti kita ingin tepat waktu, berarti kan tidak bisa membalikan seperti membalikan tangan gitu ya. Ketepatan waktu ataupun apalagi kalau masalah kasus kedisiplinan, kasus masalah yang lain gitu. Apalagi kita dihadapkan setelah learning loss yang kemarin juga kan pembelajaran kita terhambat oleh pandemi. Ya mungkin terbiasa kita jarak jauh ataupun apa. Jadi kedisiplinan mungkin bukan dari kita saja, malahan semua pihak dan semua elemen pun itu kita mengalaminya gitu. Hal-hal yang seperti itu mungkin perlu dibiasakan kembali produk-produk kedisiplinan itu seperti apa gitu. Jadi saya lakukan pembiasaan harus datang jam sekian, harus datang jam sekian. Jadi intinya itu tidak akan selesai dalam waktu 1 hari dan itu harus berulang-ulang. Jadi kalau ditanyakan masalah terjadwal atau tidak, yang urgen atau yang insidental itu harus dilaksanakan ya mungkin diselesaikan secara insidental itu dan tidak terjadwal. Tetapi kalau untuk masalah etika, moral dan yang lain
masalah kedisiplinan ataupun masalah-masalah yang kita temukan sehari-hari, yaitu mungkin bisa bisa dilaksanakan secara terjadwal. Dan saya sendiri menjadwalkan, kalau untuk masalah ini menjadwalkan untuk hari ini apa, untuk hari selanjutnya itu apa. Apalagi kalau misalkan berkaitan dengan penilaian-penilaian kepada pekerja yang lain. Nah, penilaian itu kan pasti harus ada supervisi dan yang lain. Nah, itu pasti terjadwal. Oke, baik. Jadi intinya adalah situasional begitu ya, tergantung dari jenis Ya, kasusnya itu sendiri mungkin. ya. Oke, selanjutnya adakah faktor-faktor gitu atau seseorang yang bisa mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika? Hmm, ya harus ada, karena masalah dilema kasus ini kan tadi dari awal kita berkolaborasi, kita bermusyawarah, kita membentuk sebuah kebijakan. Berarti ketika pelaksanaan pun harus ada yang bisa membantu pimpinan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, berarti artinya kita harus berkolaborasi gitu, terus-terusan, komunikasi yang lancar dalam menerjemahkan atau menyelesaikan kasus tersebut. Oke, jadi berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait mungkin ya. Ya. Oke, selanjutnya dari semua yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? Apa ya pengalaman kumahnya? Intinya kalau masalah pengambilan sebuah keputusan ya kita eh, apa yang bisa saya petik pembelajarannya itu adalah masalah bagaimana kita harus menyelesaikan sesuatu tanpa 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 lah, lupa lagi yang tanpa apa gitu. Jadi istilahnya kita menyelesaikan sesuatu itu bukan bukan pendapat sendiri, kita melakukan sesuatu itu kolaborasi. Intinya berarti kita tahu bagaimana efek itu seperti apa. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil itu adalah bagaimana kita bisa melayani atau menyelesaikan solusi itu dengan komunikasi efektif. Ya, intinya komunikasi efektif sih. Kita bisa belajar, kita bisa menyelesaikan sesuatu sesuai pada tempatnya. Ya intinya eh, ya komunikasi yang efektif gitu. Oke, komunikasi yang efektif mungkin dengan beberapa pihak terkait ya yang terlibat dalam kasus-kasus Ya, tersebut begitu ya, Pak ya. Oke, ya. untuk yang terakhir dari Bapak Ini sendiri banyak-banyak pernah tuh tidak pertanyaan teh. tidak apa dari beberapa kasus yang pernah Bapak selesaikan begitu ya selama ini, apakah Ya. ada hal-hal yang unik, yang menarik gitu, yang menurut Bapak, oh ini baru saya temukan begitu dalam penyelesaian kasus dan mengambil keputusan. Setiap hari pasti kasusnya itu pasti baru aja. Kalau masalah kasus-kasus yang seperti biasa hanya penilaian itu hanya itu sudah terbiasa, tetapi kasus-kasus yang unik itu adalah kasus yang saya temukan kalau misalkan kasus tersebut itu insidental dan itu tidak Hmm. dilakukan setiap hari. Jadi intinya kalau misalkan kasus yang kita sering temukan tiap hari itu bukan bukan unik gitu kan. Tapi kalau Hmm. misalkan kasus-kasus yang insidental ataupun apa ya itu unik gitu. Yang unik ya cuma satu kali dan tidak ada yang lain itu tidak akan ada dan
kasus tersebut hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Baik, jadi intinya setiap setiap kasus, setiap permasalahan yang Bapak temui itu adalah kasus-kasus yang berbeda begitu ya Pak ya? Iya, Setiap kasusnya berbeda dan unik. Oke Bapak, terima iya, kasih. karena posisinya kan Gimana? kalau misalkan Hmm, kasus iya kan kalau misalkan hmm, kasus-kasus yang biasa mhm, sesuai dengan SOP itu kan dilaksanakannya oleh tidak terkait sama ini gitu kan. Kita laksanakan dengan SOP itu betul. bahwa kolaborasi itu kan mungkin kalau misalkan SOP itu dilaksanakan jarang sekali itu nyampe ke pimpinan gitu. Hmm, Tetapi kalau misalkan yang unik, yang apa gitu, sampai karena apa? Kalau pimpinan sampai harus mengambil sebuah keputusan, berarti itu kan kasusnya itu di luar dari kebiasaan SOP itu. mhm. Oke, baik. Jadi banyak ya sepertinya kasus-kasus yang unik gitu di setiap kasusnya juga berbeda dengan hari-hari sebelumnya mungkin begitu ya. Ternyata Ya, kita menemukan lagi hal baru dan menemukan lagi hal baru begitu mungkin ya Pak ya. ya. Oke Bapak, terima kasih untuk waktunya. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan dulu sebelum kita akhiri. Ya, intinya bangun komunikasi yang efektif aja. Intinya kita harus membangun komunikasi yang efektif, berkolaborasi secara baik mungkin ya dengan seluruh warga sekolah. Begitu ya Pak ya? Ya, Oke. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Eh, sudah bersedia di tengah-tengah kesibukan Bapak bergabung dengan saya hari ini. Banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil dari diskusi kali ini. Dan terima kasih sekali lagi Bapak, selamat menjalankan tugas kembali. ya. Selamat menjalankan tugas kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.